semua hal-hal yang positif. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka melihat orang yang bermuram durja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk tersenyum. Kalau kata Imam Sya'rawi, kenapa Anda bermuram durja? Tersenyumlah, Tuhanmu ada, rezekimu sudah tertulis, di sekitarmu ada orang-orang mencintaimu, kurang lebihnya itu adalah urusan dunia, dan hadapi itu semua dengan senyum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menarik aura positif dalam kota Madinah itu. Maka berubahlah wajahnya. Disebutkan ini orangnya sama ya. Jadi ini orangnya sama. Orang Madinah sama, sebelum datang Rasul sama sesudahnya sama. Tapi kalau sebelum datang Rasul, pertemuan mereka satu sama lain itu selalu diisi dengan puisi-puisi tentang kematian, puisi-puisi tentang korban-korban perang. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang dan merubah Yathrib menjadi kota Madinah namanya, pertemuan-pertemuan mereka itu diisi dengan puisi-puisi dan syair-syair tentang masa depan. Majelisnya sama, tapi isinya sudah beda. Orangnya sama, tapi yang diomongkan beda. Maka tersingkirlah sedikit demi sedikit kosakata yang negatif. Orang Arab itu tidak punya obsesi lebih daripada menjadi seorang ahli syair. Maka pada zaman jahiliyah itu puncak dari gengsinya seseorang adalah bagaimana dia diakui syairnya dan digantung di Ka'bah. Itu yang disebut dengan al-mu'allaqatus saba'. 7 macam syair yang digantung di Ka'bah. Itu sudah orang yang paling dihormati. Maka dari kecil anak-anaknya itu diajar, dibangun kecintaan kepada bahasa, budaya bertutur, budaya oral, berbicara. Maka pandai-pandailah orang Arab berbicara. Mereka bisa membuat syair sampai 500-600 bait hanya dengan berdiri di depan podium seperti ini. Irtijalan, tidak perlu ditulis sebelumnya. Majelis-majelis yang ada di Madinah, majelis-majelis sastra, pertemuan antar keluarga, komunitas-komunitas yang ada sudah tidak lagi bicara tentang orang mati, tidak lagi bicara tentang perang masa lalu, tidak lagi bicara tentang darah yang belum tertebus, tetapi mereka bicara tentang cita-cita di masa yang akan datang. Bagaimana anak-anak mereka menjadi pahlawan, dan kemudian mulailah masuk kosakata-kosakata tentang kehidupan akhirat di dalam kehidupan orang Madinah pada waktu itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan semua instrumen sosial yang ada. Maka tidak ada satu profesi di Madinah itu yang hilang ketika Rasul datang. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan menyangka bahwa di Madinah itu yang ada hanya para pembaca Al-Quran, para mungkin para petani saja, para pedagang dalam jumlah yang terbatas. Orang-orang yang di Madinah itu hanya sibuk di masjid saja, tidak. Di Madinah itu ada 1001 profesi. Dan ketika Rasul datang, profesi itu tetap dibiarkan apa adanya, tapi dimuatkan nilai-nilai spiritual oleh Rasul. Ketika beliau masuk ke pasar, seminggu sekali beliau ke pasar, yang beliau ulang selalu at-tajirul aminus saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin masyuhada. Bapak-bapak, ibu-ibu, bertransaksilah dengan baik, karena pedagang yang jujur yang baik nanti akan bersama saya di akhirat, duduknya sama dengan saya. Beliau memasukkan tangannya ke dalam karung beras. Kemudian ketika tangannya bertemu dengan beras yang basah di dalam, beliau senyum kepada yang berdagang dan mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Bu, jangan nipu, karena menipu itu bukan sifat orang beriman. Beras yang basah ditaruh di bawah, kalau ditimbang dia lebih berat, karena ada air di dalamnya. Jadi semua yang ada itu di-preserve, dijaga, dikembangkan dan dimuatkan dengan nilai-nilai positif.
Salah satu nilai utamanya adalah al-hub, bagaimana satu sama lain saling mencintai. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, salah satu jalan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun budaya yang baru, budaya penuh dengan kasih sayang ini adalah dengan menanamkan nilai saling memaafkan. Ada satu momen yang sangat monumental. Momen itu namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Disebut haji perpisahan Bapak-bapak Ibu karena memang setelah Hajjatul Wada itu sekitar 90 hari menurut sebagian riwayat, Rasul kemudian dipanggil oleh Allah. Pada Hajjatul Wada itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah beberapa kali. Di Arafah beliau berkhutbah, kemudian di Mina juga beliau berkhutbah. Dan apa yang beliau khutbahkan pada Hajjatul Wada itu adalah pokok-pokok nilai-nilai sosial dan nilai-nilai penting, penegasan-penegasan utama di dalam kita berislam agar kita bisa berislam dengan baik. Salah satu yang beliau sampaikan pada saat Hajjatul Wada itu adalah penegasan beliau bahwa dam itu artinya dendam. Kosakata itu artinya secara harfiah darah. Jadi orang Arab Bapak Ibu, kalau ada terjadi permusuhan antara mereka yang di situ tertumpah setetes darah, maka mereka akan mengejar setetes darah itu sampai kapan. Jangankan nyawa, setetes darah saja. Dia akan kejar. Dan kalau dia tidak bisa membalaskan, misalnya ini saya, atau seseorang melihat bahwa orang tuanya misalnya terbunuh, dan dia tahu siapa yang membunuh. Ketika itu dia tidak bisa membalas, dia akan diam. Ketika diam, dia pulang ke rumah dan bercerita kepada anak-anaknya di rumah. Ingat bahwa kita punya dam, kita punya dendam. Ada darah yang belum tertebus. Ingat ya, yang melakukan itu namanya si A. Si A ini dari kabilah ini. Dia punya anak sekian. Kamu ingat betul ya. Dan ambillah piutang itu kapan kalian mampu. Anaknya akan besar dan melihat peluang kapan dia bisa tebus. Kalau nggak bisa dalam kota, di luar kota, cari, nggak ketemu juga, wariskan kepada yang berikutnya. Nah, kita punya piutang keluarga kita. Bapak beritahu dulu, kakek kamu beritahu saya bahwa ada si ini dulu orang tua kita dibunuh. Maka saya pesan, tolong simpan piutang ini. Tagih kapan kamu bisa. Terus seperti itu. Jadi di saat di satu sisi, di satu kelompok ini mereka punya perhitungan sendiri, di tempat yang lain juga karena kasus yang lain juga terjadi dan seterusnya. Maka ada dendam-dendam kolektif yang tersimpan di situ. Ketika Hajjatul Wada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semua ini. Kata Rasul ya, semua dendam darah yang terjadi sebelum saya berdiri di tempat ini mulai sekarang tidak berlaku. Itu satu momen yang betul-betul merubah segala sesuatu. Jadi yang sudah siap-siap mau balas, ya sudah ngasah-ngasah pedang, ya tiba-tiba saja semua menjadi tidak ada artinya. Karena Rasul sudah menyampaikan, mulai saya bicara ini, semua yang terjadi, dendam apapun, dimanapun, di suku apapun, oleh siapapun, pelakunya sendiri atau banyak orang, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semuanya dengan ini saya nyatakan, semuanya dibatalkan, dihapus semuanya, tidak boleh ada dendam lagi. Masya Allah.
Maka tiba-tiba saja kosakata dendam itu hilang dari otak orang Arab. Sudah tidak ada lagi. Bagaimana Anda bicara dendam, Rasul sudah menghapusnya? Dan itu diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh beliau sendiri terhadap orang-orang yang nyata-nyata menyakiti beliau. Tidak hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Ketika sampai kota Mekah, beliau memandang di sekitar Ka'bah itu berderet pembesar-pembesar Quraisy, para konspirator. Ini konspirator semua, dedengkot-dedengkotnya orang Quraisy. Mulai dari Abu Sufyan dan semua jawara-jawara Quraisy. Lalu Rasul mengatakan, bagaimana aku menurut kalian? Kata mereka, engkau adalah seorang yang mulia, anak dari orang yang mulia, dan keturunan dari orang-orang yang mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai saat ini idhabu fa antumut tulaqa. Tanpa kecuali, tidak bicara nama, tapi semua secara keseluruhan, silahkan pulang, tidak ada lagi dendam di antara kita, dan kalian semua bebas. Pada saat itu bapak-bapak dan ibu, banyak sahabat yang kecewa. Sebabnya apa? Karena sahabat yang berhijrah bersama Rasul itu kan dulu mereka berhijrah itu banyak dalam keadaan dilucuti dari semua yang mereka miliki. Begitu mereka akan berhijrah di pintu Mekah ditahan. Anda boleh hijrah tapi lepaskan semua yang ada. Mulai dari ontanya, emasnya, semuanya. Yang disisakan hanya baju yang melekat di badan saja. Bahkan pedangnya pun dilepas. Kata Mus'ab, gimana kok pedang saya diambil? Saya kan mau jalan ke Madinah. Dari sini ke Madinah itu kan ratusan kilo. Kalau ada serigala gimana? Kalau ada pembegal gimana? Itu urusan Anda. Kan Anda percaya sama Muhammad. Biar Tuhannya Muhammad yang tolong Anda nanti. Lepaskan pedang itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi banyak yang mengalami perlakuan tidak mengenakan. Maka ketika bersama Rasul SAW masuk kota Mekah, mereka semua melihat dan mengintai, mana ini yang dulu yang dulu suka membuli saya itu, ya. Mana tukang-tukang bully yang suka. Semua sudah mengintip, sudah ngitung-ngitung. Oh itu dia. Sebentar lagi deh. Ntar. Oh sudah senang semuanya. Enak ini, sudah kita bisa balas ini. Tiba-tiba Rasul mengatakan, enggak pakai nyebut nama. Izhabu fa antumut tulaqa. Kalian semua pulang ke rumah bebas dan tidak ada pembalasan apapun. Lemas sahabat. Itu pemaafan yang luar biasa. Jadi pemaafan dalam Islam itu bukan kisah tentang pribadi-pribadi, tetapi kisah tentang bagaimana satu peradaban itu bisa melahirkan satu nilai kemaafan yang luar biasa. Maka untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir kalau kita ingin juga Indonesia kita ini menjadi Indonesia yang lebih baik, mari kita belajar dari Rasul kita yang mulia. Kita uji kebesaran hati kita secara kolektif ya, bersama-sama untuk selalu memberikan maaf, untuk selalu menampakkan akhlak, memaafkan itu. Itu mungkin sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu yang kayak apa? Di antara karakteristik yang disebut oleh Allah, karakteristik yang terkait dengan pemaafan itu disebut dalam dua sifat yang berbeda. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Kalau yang lain-lain disebutkan ringkas, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Sudah. Tidak
dipilah oleh Allah Subhanahu wa taala antara sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Tetapi khusus untuk kemaafan Allah sebut dalam dua sifat yang berbeda. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Bapak Ibu saudara sekalian, terbuktilah dengan membangun peradaban yang dipenuhi dengan kasih sayang, dan untuk membangun kasih sayang itu mesti ada kemaafan dulu. Kalau tidak ada kemaafan satu sama lain, maka kasih sayang itu hanya di bibir saja, tapi tidak benar-benar masuk ke dalam hati. Dulu ada pada saat Rasul di Madinah, dan saat itu sedang genting-gentingnya situasi. Kemudian orang Mekah mencari jalan untuk menghancurkan Rasul di Madinah. Maka dikirimlah seseorang untuk menjadi mata-mata ke Madinah, yang mana orang ini kebetulan punya keluarga yang sudah berhijrah ke Madinah, sehingga dia boleh masuk Madinah dengan alasan mengunjungi keluarganya. Dia kunjungi keluarganya. Setelah itu dia mampir melihat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Tidak lama dia pulang ke Mekah dan mengatakan kepada Abu Jahal, Abu Sufyan, bapak-bapak jangan mimpi mau mencelakai Muhammad. Bagaimana kalian bisa mencelakainya? Wa ashabuhu kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi. Tidak mungkin kalian akan bisa mencelakainya, karena saya melihat bagaimana cintanya para sahabat pada Rasul. Sampai ketika Rasul itu berwudu, kata orang ini, saya saksikan bagaimana para sahabat itu di sekitarnya, di sekitar Rasul SAW, setiap kali Nabi berwudu, kadu yaktatiluna ala waduhi, sampai-sampai tidak ada setetes pun air wudu Rasul itu yang jatuh ke tanah, karena diambil, dipegang, ditampung oleh para sahabat untuk digunakan membasuh wajah mereka. Itu cinta yang bukan main-main, yang selalu ingin dekat kepada yang dia cintai, menjaganya. Jangan mimpi mencelakai Rasul, mencelakai Muhammad. Saya melihat bagaimana sahabatnya tidak pernah lepas dari sekitarnya, bukan karena dia memerintahkan, tapi karena cinta mereka yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tahu apakah masih ada cinta seperti ini di antara kita, antara pemimpin dan yang dipimpin, antara ayah dengan anak, antara suami dan istri, antara atasan dan bawahan. Mari kita introspeksi. Kalau kita bisa membangun rasa cinta yang tulus satu sama lain, maka itu adalah seperti halnya pada zaman Rasul, itu artinya fajar dari peradaban baru di Indonesia. Dan itu harus dimulai dengan kita saling memaafkan dan membersihkan hati kita satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya baru 2:30 semalam sampai dari Jombang, ya. Jadi acara di Jombang itu memang acara NU, semakin malam semakin menarik, ya. Saya bersama Kiai Ma'ruf Amin, ada Mbah Maimun Zubair, dan itu juga kenapa beliau-beliau itu bisa matanya terang sampai tengah malam, itu juga karena cinta. Karena beliau-beliau sangat mencintai. Semalam itu ulang tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, ya, induk dari Pondok Pesantren di Nahdlatul Ulama yang ke-192. Jadi di situ tempat Kiai Hashim Asy'ari juga belajar dan mengambil istri di situ, ya, memperistri dari Tambak Beras. Dia mempondok yang sangat kokoh akarnya ke dalam, ya, dan besar sekali pengaruhnya karena murid-muridnya menyebar di mana-mana. Dan saya menyaksikan semalam bahwa Kiai Ma'ruf Amin semakin malam suaranya terang sekali ketika memberikan pengarahan. Kiai Maimun Zubair yang umurnya 92 tahun semakin malam juga semakin
ini betul-betul karena cinta. Jadi kalau Anda ingin bisa menikmati sesuatu, ya, bisa masuk ke dalamnya dan menjadikannya sebagai ibadah yang ringan di hati, cintailah sesuatu itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.